Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat semuanya ya? Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membicarakan tentang tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Nah, diharapkan anak-anak di sini memahami ya semuanya. Tari berdasarkan ruang. Ruang merupakan elemen pertama dalam gerak tari, dan di sini diartikan bahwa elemen merupakan unsur pokok dalam tari yang juga akan menentukan hasil dari gerak tari. Hal ini bisa terjadi karena mustahil jika suatu gerakan tari lahir dengan tidak ada ruang gerakan tari, ya kan? Setiap penari akan bisa memberikan gerakan karena adanya ruangan untuk bergerak. Ruang gerakan dalam tari seperti posisi adalah arah dalam gerakan tari yang arahnya berhadapan dan juga arah gerak. Lift atau tingkatan gerak, jangkauan gerak. Untuk selanjutnya, posisi dalam gerakan tari merupakan aspek ruang yang ada dalam elemen tari, di mana posisi ini akan memberikan petunjuk arah yang hadap dan juga arah gerakan yang dilakukan oleh penari. Arah hadap yang dilakukan oleh penari saat melakukan gerakan tari, salah satu contohnya yaitu arah ke depan muka, arah ke belakang, arah sudut kanan atau kiri, arah samping kanan atau kiri. Dan selain arah hadap yang dilakukan oleh para penari, maka penari juga memiliki arah gerak yang dilakukan dalam pementasan tari. Arah gerak yang dilakukan oleh para penari biasanya adalah sebagai berikut ini: arah maju atau mundur, arah ke samping, ke kanan atau ke kiri, ke arah zigzag, arah berputar yang searah dengan jarum jam, bisa juga berputar. Nah, untuk selanjutnya, selain itu, gerakan tari juga memiliki ruang yang lain, yaitu level atau sering disebut dengan tingkatan gerak. Bisa dijelaskan juga bahwa level yang masuk ke dalam ruang lingkup gerakan tari seperti berikut ini. Yang pertama, level atas adalah level yang akan ditunjukkan oleh para penari dengan memberikan penampilan gerakan tari yang dimulai dari posisi kaki menjinjit, kaki tetap menjinjit, dan sampai dengan gerakan-gerakan tari yang lainnya seperti melompat. Yang kedua, level sedang. Level sedang yaitu gerakan tari yang akan ditunjukkan oleh penari dengan sebagai posisi saat menari dengan duduk atau posisi mendak, sehingga setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh penari dalam tarian-tarian yang berbeda maka tidak akan jauh dari aturan-aturan yang sudah ada atau aturan yang sudah pakem. Namun demikian, menari tidak asal-asalan menari saja. Terdapat aturan yang harus ditaati dalam melakukan gerakan tarian untuk memberikan petunjuk dari beberapa penata tari yang lainnya. Maka dari itu, gerakan yang ada di dalam komposisi gerakan tarian selalu memberikan motivasi dan akan memberikan beberapa alasan tertentu atau tema tertentu. Berikut contoh pose gerak ruangan. Yang dimaksudkan pose gerak ruang di sini adalah anak-anak bisa saling memperagakan di rumah ya. Contohnya itu seperti tangan, seperti contoh gerakan yang memakai kaos warna hijau itu kan metenteng. Nah, di sela-sela tangan dan perut itu kan ada ruangan. Nah, itulah yang disebut pose gerak ruang. Nah, jelas ya anak-anak. Untuk selanjutnya, gerakan tari berdasarkan waktu atau tempo. Elemen waktu gerak tari yang berada di ruang lingkup seni sudah didominasi oleh beberapa ritme dari gerak dan juga tempo gerak. Ritme gerak adalah elemen yang ada di dalam seni tari yang diawali dan juga diakhiri suatu gerakan atau beberapa rangkaian gerakan. Dan sedangkan tempo adalah ukuran dari gerakan tari yang berupa waktu untuk menyelesaikan gerakan tari dalam satu rangkaian. Untuk mengetahui dinamika tempo atau waktu, maka seorang penari juga harus bisa mengatur beberapa irama gerakan yang akan dilakukan. Selain itu, para penari juga harus benar-benar cermat dalam melakukan gerakan atau mengontrol perubahan-perubahan ritme yang ada pada gerakan tari.
Kemudian untuk selanjutnya, tari berdasarkan tenaga. Elemen seni tari juga meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian dari tenaga saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh penari, agar penari lebih mudah melakukan pergerakan tari dan juga hasil tariannya pun lebih kreatif sehingga memberikan penampilan yang indah. Tenaga merupakan salah satu kekuatan yang akan memberikan satu pengawaan itu seperti penokohan dan pengendalian. Pengendalian itu kontrol, menghentikan gerak, di saat berhenti ya berhenti. Timbulnya elemen tenaga yang ada di seluruh tubuh gerakan penari akan menjadikan gerakan tubuh. Kemudian tenaga yang digunakan dalam gerakan tari ini yang akan menimbulkan suatu dinamika tarian, di mana gerakan tari yang sudah menjadi satu rangkaian maka tidak hanya menggunakan tenaga dengan satu macam saja. Nah, untuk kelanjutannya dibaca masing-masing ya, dipahami dan dicermati dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.